Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju gerai sate nih guys. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya mau ngambil tema pembahasan nih mengenai dari hulu ke hilir bisnis domba. Yang jelas saya ingin menghubungkan bisnis domba, diantaranya adalah gerai satunya gerai sate, dua gerai akekah, 3 untuk gerai kurban begitu guys. Jadi ada 3 poin. Nah mungkin 4 poin guys, sama kebutuhan kulit domba untuk pakaian. Awalnya saya ini punya teman Kang Asep ya, dia itu kuliah di peternakan Unpad. Gak lama berjumpa guys, sudah beberapa tahun saya tidak berjumpa. Malahan semester satunya saya tahu dia sekolah di peternakan Unpad. Nah kemarin saya ketemu ada gerai sate guys, satenya teh lupa lagi namanya teh. Pas keluar Kang Asep, Kang Asep teh lagi apa? Pak Jejen cenah, saya buka sate di sini kebetulan cenah, kuliah sudah beres jadi magang mau bikin bisnis sate cenah. Oh jadi dia teh sekarang mah punya gerai sate. Nah kebetulan guys, ini saya mau menghubungkan antara hulu ke hilir punya peternakan domba, konsumsi daging guys. Soalnya basicnya kan daging. Nah khususnya daging domba nih. Memang di sini ada daging ayam, daging kambing, daging sapi. Tetapi garis besarnya kita harus menilik daging kambingnya lah. Soalnya kita kan peternak domba guys. Nah kita kuliti guys. Begini guys. Kalau bisnis sate itu memang tidak semua orang bisa ya guys ya, dikarenakan mungkin hobinya terlepas dari hobi manusia itu kan tidak dipaksakan gitu. Aya nu resepna pasak-pasakan, ada resepna makan hungkul. Seperti saya, ada yang ternak, ada yang gimana lah. Nah akan tetapi sekarang itu guys, karena dunia itu terbuka, jadi apapun, mau bisnis apapun kita ya asal mau belajar, sumbernya ada guys. Nah kebetulan ini berhubung Kang Asep ini teman saya itu bisnis sate, jadi saya membahas aja nih dan dihubungkan sama bisnis saya nih, bisnis perdombaan. Langsung saja ke hitung-hitungan bisnis sate domba. Domba yang berukuran 20 kilo itu ya, andaikan misalkan dagingnya 20 kilo begitu ya guys, terlepas dari 1 dan 2 nanti kan bisa dipilih-pilih itu dombanya. Nah andaikan kita punya daging 20 kilo, nah guys, kalau misalkan disuplai untuk ya misalkan kita punya gerai sate, gerai sate, berarti kalau 20 kilo konsumsi daging itu berarti dibagi 5 cukup 4 kilo saja sehari guys. Nah kalau sate udah sehari 4 kilo teh sudah mantap, udah kapasitas laku guys. Jadi kalau 1 kilo itu sudah 100 tusuk katanya guys, kata Pak Asep. Jadi perkiraan kalau habis 4 kilo mah sudah berarti 400 tusuk. Wah sudah bagus kan, 400 tusuk itu rata-rata itu 1000, ya taruh misalkan 1500-an banyak satu tusuk, berarti 4 udah 600 ribuan uang bergulir begitu guys. Nah itu kan di kambing saja, belum yang lainnya kayak sapi atau ayam atau apalah. Nah berarti omset sudah lumayan kalau udah 600 ribu ke atas mah. Andaikan kita bisa mengkondisikan itu, kita ternak domba ya guys ya. Kemudian kalau dombanya banyak, nah kita bisa buka gerai sate yang bersifat mandiri guys. Jadi maksudnya dagingnya tidak beli kita dari peternakan kita. Nah permasalahannya berapa idealnya memotong kambing atau domba untuk supaya bisa memutarkan tiap hari motong 1 ekor begitu guys. Nah ternyata kalau kita punya taruh 100 aja ya guys ya domba, 100 domba. Nah kalau beranaknya taruh kapasitas normalnya 2 dan 1 tahun 2 kali berarti 4, berarti kan ada 400 anakan. Nah 400 anakan itu kalau dipotong tiap hari 1 berarti hampir bisa dikatakan full 1 tahun bisa
menyuplai satu kambing satu hari satu kambing guys. Jadi kapasitasnya itu hitung-hitungannya teh 100 ekor indukan itu bisa menghasilkan atau bisa memotong kambing 1 ekor 1 hari gitu. Jadi per hari 1 ekor. Nah guys, itu udah syarat utamanya. Soalnya kan kalau daging kan harus habis-habis begitu guys. Kecuali dimasukin ke freezer, katanya menurut penelitian bisa kuat sampai 12 bulan juga asal dibekukan. Kalau misalkan punya 50 ekor indukan ya berarti motongnya 1 hari cukup atau 2 hari sekali gitu guys. Jadi hitung-hitungannya kalau punya 50 ekor indukan kita memotongnya itu berarti 200 ekor 2 hari sekali. Nah bisa full 1 tahun guys. Berarti gerainya nah punya 2 atau punya 3 dengan kuantitas 1 harinya 1 gerai 4 kilo begitu. Nah, jadi kalau melihat ininya bisnisnya, kalau kita punya dari hulu ke hilirnya berarti permasalahannya sudah tidak ada guys. Jadi domba itu sudah langsung dilempar saja, sudah tidak lagi nyari pasar atau menjual lagi keluar seperti ke pasar atau kemana gitu. Kalau kita sudah punya gerai sate itu barangkali ya perkiraan itu kalau motongnya 1 hari 1 domba berarti kita harus punya 100 indukan guys. Jadi kalau 100 indukan keluar 400, kalau dipotong terus kan selama 360 hari. Nah berarti bisa menyuplai gerai sate sebanyak 5 cabang guys. Kalau habisnya 4 kilo 1 hari begitu guys. Jadi kalau misalkan ada domba yang beratnya karkasnya ya dagingnya tulang dagingnya 20, berarti 20 dibagi 5 gerai berarti 4 kilo 1 gerai guys. Nah kalau sudah bisa mengkondisikan wah hebat lah guys, mantap. Soalnya sudah dari hulu ke hilirnya sudah beres. Jadi mulai beternak, dombanya banyak, suplai tiap hari, punya gerai sate ya sudahlah, itu adalah impian dari para peternak mungkin guys. Kalau dibilang pulannya bisnis domba ya seperti itu guys. Jadi dari awal dari hulu ke hilir, atau mungkin juga bisa dikembangkan ke dunia akekah guys. Kita buka gerai akekah karena di akekah itu kan bunyinya kan kalau lahir anak perempuan dombanya 1, kalau anak laki-laki dombanya 2, terlepas itu dari domba betina atau jantan, itu tergantung kemauan dan kemampuan orang tua begitu guys. Ya yang dan pasarnya kan luas guys. Jadi antara yang sedang mau punya anak begitu kan bisa ditawarin. Jadi konsumennya jelas. Nah, buka akekah lumayan guys. Jadi hitung-hitungannya teh kita bisa mengeluarkan domba yang disesuaikan dengan keadaan domba kita gitu guys. Jadi si konsumen disuruh milih mana yang dia beli, nanti kita kondisikan apakah itu sama nasinya atau hanya dagingnya atau mau atahan atau asakan guys, seperti itu. Jadi antara bisnis domba dari awal itu dari hulu seolah-olah ya sampai hilirnya beres kita mengetahui wah itu mantap guys. Jadi kita itu lamun bercocok tanam mati awal sampai menjualnya ke konsumen kita punya itu circle-nya ya alhamdulillah ya guys, tidak ada kesulitan lagi begitu. Ya saya ngomong ini karena tadi itu saya ketemu sama Pak Asep teman saya. Ternyata dia kuliahnya itu di peternakan Unpad, sekarang sudah punya gerai sate katanya guys. Ini nggak tahu cabang yang keberapa, yang jelas dia mainnya di Bandung dulu, di kota Bandung, sekarang merambah ke kampung-kampung guys. Ya mudah-mudahan sing lancar Pak Sep ya begitu. Ini dari Arja Tapa membahas nih, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan kepada para pemirsa khususnya peternak milenial atau senior-senior juga. Itu kalau idenya seperti itu barangkali mudah-mudahan bisa berkembang itu menjadi rajanya di dunia peternakan begitu. Iya, rajanya kuliner. Soalnya basicnya kan tetap
di domba dulu guys. Jadi kalau dagingnya ada ya nasi dan sebagainya nama lauk-lauk yang lainnya seperti nasi kerupuk mah itu makan instan juga beli langsung ada ya guys. Tapi kalau domba nggak bisa instan. Ya maksudnya kalau beternak itu kan harus ada dulu sirkulasinya guys. Meskipun bisa saja orang biasa itu buka akekah itu tanpa punya peternakan bisa aja, cuman itu sifatnya kan jadi judulnya ngoles guys, bukan peternak. Kalau peternak ya beternak guys, beternak. Dombanya ada kita jual lalu dirubah menjadi domba akekah atau kurban atau sate yang kayak tadi saya omongin. Jadi prospeknya banyak lah guys, jadi lika-liku nanti banyak guys. Jadi bukan beternak saja, nanti mah jadi bisnisnya yang lain-lain. Mungkin juga itu bisnis-bisnis yang lain terkebuka guys, kayak misalkan yang pingin kulitnya, misalkan kulit domba, misalkan ada spesial itu untuk dibuat jaket meren guys atau apalah mungkin di jalan. Yang jelas kalau dari hulu ke hilir bisnis domba, misalkan kita akhirnya punya gerai domba, gerai sate, khususnya domba, dikhususkan aja guys kalau tidak mau pusing mah. Jadi sate naon gitu ta, khusus daging domba atau daging kambing garis miring daging domba. Nah rasanya sama guys, daging kambing sama domba beda sedikit lah. Kalau kambing agak manis sedikit kan ku kecap jadi rata. Kecap meja atau kecap cap bango sama saja lah. Atau kecap yang lain lah tergantung selera. ABC guys. Seperti itu guys, ini wawasan saya aja itu di jalan tadi kebetulan ada tukang sate ternyata teman saya. Jadi dihubung-hubungkan sama peternak domba andaikan punya gerai begitu guys. Tadi sudah dibahas ya guys, kalau misalkan punya domba 100 indukan itu kalau dipotong tiap hari 1 ekor dapat menyuplai 4 gerai gerai kambing, gerai sate guys. Jadi kalau punya 100 itu kita bisa menyuplai 1 ekor 1 hari. Nah andaikan misalkan gerainya semakin banyak berarti kebayang guys lah berapa indukan yang harus kita punya. Nah, berarti menjadi luas lah guys. Jadi wawasan kita mengenai perdombaan, jadi jangan ngukut 1 sampai 100. Nah sekarang mah bisa jadi berapa ratus kalau udah tahu sanahnya mah begitu guys ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe guys, ngobrol-ngobrol sama Arjat Afam nih.